Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas kita. Nah, untuk kali ini saya ingin bagikan makanan-makanan yang wajib atau perlu dikonsumsi untuk para penderita MAH atau yang mengalami gangguan asam lambung ya. Saya sendiri berapa tahun lalu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung. Jadi perasaan itu kayak nggak enak, dikit-dikit perasaan kayak perut leher itu asam gitu. Perasaan tidak nyaman itu mengganggu ya saya selama beberapa waktu itu. Tapi setelah saya berobat dokter dan berkonsultasi, saya ada temukan banyak hal bagaimana kita bisa perlu mengantisipasi. Sebenarnya tidak harus mengalami yang namanya MAH kalau kita bisa mengelola emosi kita, pikiran kita dengan lebih baik ya. Nah, di sini saya akan bagikan makanan-makanan yang perlu dan wajib kita konsumsi ya untuk para penderita tekan asam lambung ya atau MAH. Ya, yang pertama itu kita perlu konsumsi untuk para penderita asam lambung. Kita perlu mengkonsumsi yang namanya nasi ya, nasi entah itu dalam bentuk bubur ataupun dibuat nasi ya, nasi putih ya, bukan nasi yang pakai santan atau nasi yang berlemak, tapi nasi putih ya. Beras merah juga bagus ya, karena dia asal beras merahnya itu tidak dibuat padat ya, tapi lebih empuk gitu ya, atau dicampur dengan beras putih ya. Terus bahan kedua yang kita perlu konsumsi itu untuk membantu mengenyangkan yaitu bubur ya, tadi udah ya, bubur dan atau oatmeal havermut yang dibuat seperti bubur itu bagus sekali ya untuk membantu supaya kita tidak mudah iritasi lambung ya. Kacang-kacangan juga itu bagus, meskipun tidak semua ya kacang-kacangan. Termasuk kacang almond itu bagus ya untuk penderita MAH. Terus buah pisang juga bagus, buah pisang, pepaya entah itu di jus atau dimakan langsung, dipotong kecil-kecil, itu pisang dan pepaya itu bagus ya. Terus roti gandum dan makanan yang rendah garam, gula serta lemak ya. Jadi memang kita entah kita sakit apapun, entah belum sakit juga, sebenarnya makanan yang tinggi garam dan gula serta lemak itu sebaiknya kita hindari ya. Jangan tunggu kita ngalami sakit baru kita tahu bahwa oh ternyata yang tinggi garam dan gula itu nggak baik. Makanan kemasan ya sebaiknya kita kurangi, atau kalau perlu kita hindari ya makanan kemasan, makanan yang dibuat dengan cara-cara ada campuran pengawet ya, itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kita ya. Makanan-makanan yang mengandung unsur tepung juga ya kita harus batasi. Nah, yang perlu kita konsumsi selanjutnya untuk para penderita asam lambung, kita juga bisa mengkonsumsi ayam, telur, ikan, tahu ya. Tapi sebaiknya itu direbus, dikukus atau ditim, bahkan dipanggang. Kalau bisa dihindari atau dikurangi itu yang namanya digoreng ataupun yang dimasak dengan santan ya. Jadi itu penderita asam lambung itu juga kita tidak hindari, kurangi yang namanya gorengan atau makanan-makanan yang berkuah santan ya. Terus, nah di sini saya bagikan tips juga bagaimana kita membuat minuman herbal yang bisa membantu mengobati asam lambung kita supaya enggak kumat, kita tidak perih. Ada satu minuman yang sederhana yaitu ramuan dari temulawak ya. Jadi kita bisa beli di pasar tradisional temulawak. Kita cuci bersih, terus kita isi. Kira-kira kalau untuk satu gelas ya temulawak itu dia sekitar 100 gram ya, 100 sampai 200 gram. Teman-teman bisa menambahnya sesuai kebutuhan ya.
Jadi temulawak itu ukuran 100-200 gram, kita cuci bersih, iris-iris tipis, kita masak di air mendidih ya. Jadi tidak perlu lama-lama. Setelah mendidih kita bisa kita masak kira-kira untuk 1 gelas. Jadi kita minum untuk kita temulawak itu ya. Jadi bisa ditambah bahannya sesuai kebutuhan. Yang pertama itu temulawak, yang kedua itu madu juga bagus ya, madu untuk kita campur di temulawak kita atau di minuman kita yang lain. Sebaiknya madu itu dicampur dalam keadaan bukan air yang mendidih ya, kita campur tapi air yang hangat ya. Karena kalau air yang mendidih kena madu itu malah hilang khasiat madu tersebut ya. Jadi tadi temulawak dan kunyit juga bagus ya. Kunyit kita cuci bersih, beratnya sama kurang lebih sekitar 100-200 gram. Kita bisa tambahkan 1-2 gelas. Kita siram air panas, didihkan air panas, terus kita seduh dan kita bisa minum langsung dalam keadaan hangat ya. Jadi temulawak, kunyit, terus tambahkan sedikit madu, itu bagus ya, mengobati mah. Dan juga teman-teman juga bisa mencoba lemon ya, yang segini besarnya ya, itu bisa kita cuci bersih, terus kita iris tipis, taruh dalam muk, terus kita siram air hangat, kita minum airnya dan kita bisa refill. Itu juga bisa membantu untuk penderita mah. Bahkan kita juga bisa mengkonsumsi 1 biji itu kita potong 2 dan kita peras airnya, kita bisa mengkonsumsi langsung. Kalau dipikir ya, lemon itu kan asam ya, rasanya asam, tapi sebenarnya lemon itu tidak bersifat asam karena lemon sendiri kaya akan kalsium, zat besi yang bisa membantu mengobati mah kita ya. Jadi rasanya asam tetapi tidak bersifat asam ya. Lemon, temulawak dan kunyit itu bisa membantu teman-teman dalam mengobati sakit mah. Yang terpenting dari setiap kita yang mengalami mah itu hindari untuk stres ya, hindari untuk terlalu membebani pikiran atau tegang, justru bisa memicu asam lambung kita naik ya. Jadi pengaruh asam lambung naik itu tidak selalu melulu dari makanan, dari pola pikir kita juga, tekanan, beban pikiran yang bisa membuat asam lambung itu naik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Salam.